Selamat datang kepada anak-anakku kelas 8 di semester 2 ini. Kita akan pelajari tentang pelajaran bab 2, hidup berpengharapan. Sebelum masuk ke pembahasan kita ini, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe channel Dito Channel ya. Oke, kita lanjut. Hidup berpengharapan dari 2 Korintus 4 ayat 8. Baca ayat Alkitab dari Matius 16 ayat 25. Kehidupan berkualitas tinggi adalah kehidupan yang selalu mengandalkan firman Tuhan dan mengimani hal tersebut. Kehidupan kualitas rendah adalah orang yang hidup dengan mengandalkan diri sendiri dengan cara-cara dunia yang menawarkan keberhasilan. Contoh sikap hidup berpengharapan adalah A. Berserah kepada Tuhan, hubungan yang mesra dengan Tuhan, adanya komunikasi, mengandalkan Tuhan. B. Berani menghadapi tantangan, berdaya juang tinggi dan segala persoalan pasti ada jalan keluarnya. C. Tekun dan berdaya juang tinggi adalah syarat untuk bisa memiliki pengharapan yang berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Umat Israel terbagi menjadi 2, yaitu pertama, mereka yang telah kehilangan pengharapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. 2. Mereka yang masih percaya dengan janji Allah dan tetap berpengharapan dengan kedatangan Mesias. Baca dalam Lukas 2 ayat 25, baca juga Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Pentingnya memiliki pengharapan adalah Simeon adalah contoh seorang yang memiliki pengharapan, yaitu akan datangnya Sang Mesias yaitu Yesus Kristus. Baca dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ayat yang 35. Pengharapan akan memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil menatap keadaan. Baca Ibrani 6 ayat 19. Teladan dari tokoh Alkitab yang hidup berpengharapan adalah A. Matius 25 ayat 1 sampai 13. 5 orang dara yang membawa dan menjaga pelitanya agar tidak padam sampai kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. B. Lukas 19. Zakeus berpengharapan untuk bertemu dengan Yesus dengan memanjat pohon ara. C. 1 Samuel 14. Pasukan Israel dalam keadaan yang menyedihkan. Pasukan Filistin lebih banyak daripada pasukan Israel. Raja Saul sudah kehilangan semangat, tetapi Yonatan anak dari Raja Saul menghimpun semangat untuk memiliki pengharapan. Contoh tokoh tokoh Alkitab yang optimis dan berpengharapan kepada Tuhan, yaitu A. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang belum diketahuinya. Abraham memiliki iman dan pengharapan, di mana dia mengikuti atau dia mengimani pengharapan hanya kepada Allah saja. B. Yusuf banyak mengalami penderitaan di tanah Mesir, namun dengan memiliki pengharapan kepada Allah, suatu saat ia bisa lepas dari penderitaan dan bisa menyelamatkan keluarganya, dan bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, Yusuf dapat menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. C. Gideon, bangsa Israel mengalami penderitaan dari bangsa Midian. Gideon adalah seorang tokoh yang berani untuk memenuhi panggilan Allah. Ia berani menghancurkan patung-patung berhala dan Allah membebaskan bangsa Israel. Gideon memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel asalkan bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala. D.
Seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit, ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit hambanya. Ia tidak berhak untuk mengajak Yesus datang ke rumahnya, tetapi ia meminta Yesus untuk mengatakan sesuatu agar hambanya sembuh. Iman dan pengharapannya sangat besar. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 9. Setelah mempelajari anak-anak, sekarang kita akan melihat suatu ilustrasi. Setelah melesai ilustrasi ini, dan anak-anak diharapkan untuk menjawab soal di bawah. Alista telah bekerja keras dalam memimpin perusahaannya. Berangkat pagi sampai pulang larut, bahkan ia tidak sempat merasakan kehidupan seperti teman-teman seremajanya. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan kantornya, ia tidak dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya karena terlalu sibuk. Pada suatu hari datanglah Raya, teman SMP Kalista, dengan membawa sebuah pertanyaan untuk Kalista. Kapankah kita merasa cukup? Seberapa keras kita telah bekerja, rasanya selalu ada yang kurang. Selalu ada yang ingin dikerjakan bila kita baru merasa bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak lagi menimbang apakah sebenarnya kita benar-benar membutuhkan atau hanya sekedar ingin saja. Jika kita tidak berhati-hati, pekerjaan, uang dapat menjadi suatu masalah besar dalam hidup kita. Kecuali jika kita belajar untuk merasa cukup, memang tidak mudah untuk mengubah gaya hidup. Lebih-lebih jika kita sudah terbiasa, namun bukan berarti tidak mungkin. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Rupanya Rasul sebesar dirinya pun pernah merasakan kekurangan dan kelaparan. Kemudian ia melanjutkan kisahnya dengan membagikan kunci rahasia yang membuat sanggup menanggung semua sesuatunya, kesusahannya. Jawabnya adalah Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang membutuhkan. Jika hari berkekurangan atau terlalu masalah, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dan dikerjakan, dikumpulkan di minggu depan. Bagaimanakah dengan kamu? Apakah sampai sekarang kamu sudah masih cenderung untuk merasa cukup atau merasa masih kurang? 2. Pernahkah kita belajar merasa cukup dengan kondisi kita sekarang? Ya, tolong dijelaskan. 3. Tulislah tips untuk memenuhi hidup dengan membangun rasa kecukupan. Tipsnya tuliskan minimal 3. Apakah pengharapanmu kepada Tuhan? Tolong mengapa? Jelaskan mengapa. 5. Bagaimanakah sikapmu jika ada temanmu yang hidup terjatuh dengan konsumerisme? Jawab dan kerjakan minggu depan dikumpulkan. Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like videonya, subscribe juga channelnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.